Salam saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Kita boleh bertemu kembali dalam renungan harian. Saudara boleh mempersiapkan Alkitab saudara, hati dan pikiran saudara. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami, agar kami boleh menangkap isi hati-Mu, menangkap Tuhan yang Tuhan hendaki bagi kehidupan kami. Karena kami tahu firman-Mu yang berkuasa itu mengadakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Karena firman-Mu berkuasa itu mengadakan mujizat buat setiap kami. Kemustahilan itu akan terjadi karena firman-Mu ya dan amin. Kami mau sambut firman-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa pengurapan-Mu turun atas kami siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Saudara boleh bersama-sama membuka Alkitab saudara, dan saudara boleh bersama-sama juga akan membaca firman Tuhan dengan saya dalam Yeremia 29 ayat 11. Saudara boleh buka terlebih dahulu. Yeremia 29 ayat 11, saya akan berbicara yaitu tentang rencana Tuhan tidak pernah salah. Sekali lagi saya berkata, rencana Tuhan bagi kehidupan kita lepas pribadi tidak pernah salah dan tidak pernah gagal. Tuhan merencanakan untuk masa depan kita dalam masa depan yang penuh dengan kebaikan, keberhasilan. Itu yang Tuhan berikan buat kita. Dan Tuhan tidak pernah sekali-kali memikirkan atau merencanakan atau memberikan sesuatu kesalahan, sesuatu kehancuran kah itu atau kegagalan bagi setiap kita. Amin. Sekali lagi saya berkata kepada saudara bahwa Tuhan merencanakan untuk engkau suatu masa depan yang baik, menghasilkan kebahagiaan. Itu yang akan Tuhan berikan buat saudara. Kalau hari-hari ini saudara sedang mengalami keadaan yang tidak baik, bukan berarti bahwa rencana Tuhan gagal. Bukan berarti rencana Tuhan diberikan buat kita itu kegagalan atau kesalahan. Sekali lagi saya berkata, tidak. Keadaan yang saudara hadapi, keadaan yang susahkah itu, menderitakah itu, jauh Tuhan juga sanggup mengubah menjadi kebaikan. Katakan amin. Karena rancangan Tuhan pasti akan digenapi, pasti akan terjadi. Karena Tuhan tidak pernah salah untuk merencanakan masa depan kita. Jangan kecil hati saudara. Jangan juga pernah berkata bahwa Tuhan yang memberikan ini. Sekali lagi, Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Tuhan selalu memberikan sesuatu yang terbaik untuk masa depan kita. Dia tidak pernah memberikan sesuatu kesalahan atau kegagalan bagi kehidupan kita. Saya tidak tahu saat ini apa yang kamu hadapi, saudara. Apakah rasa yang sakit, pahit yang kau rasakan? Habiskah yang kau miliki? Hancurkah harapan, impian yang sudah kau bangun? Apapun yang kau hadapi hari ini, semua hancur. Karirmu kah, pekerjaanmu kah,
masa depanmu kah, anak-anakmu kah, rumah tanggamu kah itu. Sekali lagi saudara, jangan pernah menjas, jangan pernah engkau menyalahkan Tuhan. Kalau kau pun menghadapi itu hari ini, bahwa Tuhan sanggup mengubah sesuatu yang tidak baik atas hidupmu, diubahkan menjadi baik. Jauh Tuhan sanggup memulihkan keadaanmu. Sekali lagi, itu bukan Tuhan beri, tapi Tuhan datang untuk memberikan kebaikan. Katakan amin. Katakan amin, sebab Tuhan itu sanggup. Hanya hari ini saya mengingatkan kembali, apapun yang saudara gumulkan, doamu belum dijawabkah itu, masalah-masalah silih bergantikah itu datang ke dalam kehidupanmu. Sekali lagi, bukan Tuhan yang beri, tapi Tuhan beri yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Dan Tuhan tidak pernah salah dalam keadaan kondisimu hari ini, karena Tuhan sanggup mengubah menjadi kebaikan. Bagian saya dan saudara, yang pertama, tetaplah percaya akan Tuhan. Kalau engkau tetap hidup dalam firman Tuhan, kalau keadaan kondisimu berdoa belum dijawab, tetap percaya. Sekali lagi saudara, ketika keadaan kondisi saudara tidak baik, apapun itu kesalahan kita, tetap kembali bahwa Tuhan sanggup memulihkan. Karena Tuhan sangat mengasihimu. Saya dan saudara lakukan, yuk bersama-sama kita, bahwa kehidupan masa depan kita, kalau kita lihat dunia, keadaan zaman tidak akan memberikan masa depan, kehidupan kita akan menjadi baik. Tapi hanya di dalam Tuhan, hanya di dalam Tuhan kita bisa melihat semua akan menjadi baik. Ketika kita melakukan bagian kita yang pertama, percaya dengan Tuhan. Keadaan kondisi apapun, tetap percaya. Kau alami sengsara kah, menderita, kesedihan kah, tetap percaya dengan Tuhan. Karena Tuhan sanggup mengubahnya. Tuhan sanggup akan memulihkan. Tuhan sanggup membalikan. Tuhan sanggup untuk menyediakan. Amin. Yang kedua, lakukan bagianmu. Taat saja apa yang Tuhan mau. Taat saja. Karena ketaatan akan menghasilkan buah. Ketika kita percaya, yang kedua, saudara dan saya melakukan ini, taat apa yang Tuhan mau, lakukan saja. Yang ketiga, yaitu bicara tentang setia dengan Tuhan. Keadaan itu sesungguhnya tidak bisa memisahkan kita dengan Tuhan. Susah, menderitakah itu sesungguhnya tidak akan memisahkan kita dengan Tuhan. Yuk belajar. Saya juga belajar. Tidak ada lagi yang bisa kita andalkan di tahun zaman ini. Hanya percaya dengan Tuhan. Hanya Tuhanlah yang sanggup mengubah segalanya. Yang kedua, kita taat saja apa yang Tuhan mau. Yang ketiga, tetap setia. Lakukan bagianmu kepada Tuhan. Amin saudara. Mari kita baca bersama-sama dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan, memberikan masa depan.
yang penuh dengan harapan. Yang pertama juga Tuhan menekankan di kalimat yang pertama, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Kalimat ini adalah kalimat ayat yang menekankan buat setiap kita bahwa Tuhan tahu, Tuhan sedang, bahkan Tuhan sudah jauh sebelum kita ada di bumi ini. Tuhan sudah merencanakan, menentukan, menyediakan, memberikan tulisan dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Yang baik. Amin. Ayat ini menekankan bahwa aku ngerti. Seolah bahasa sehari-hari. Aku tahu apa yang ada padaku ini rancangan mengenai engkau. Istilahnya bahwa kita ini adalah miliknya Tuhan. Kita ada itu diizinkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan tidak ciptakan kita, Tuhan tidak izinkan kita ada di dunia ini, tidak akan keluar, tidak akan bisa kita ada. Sebab itu ketika Tuhan izinkan dan Tuhan ciptakan kita ada di dunia ini, bukan semata-mata brojol dan diserahkan dan isinya dibiarkan kita untuk berjuang sendiri di bumi ini. Tapi Tuhan izinkan dan mempersiapkan semua dan menyediakan semua. Dan Tuhan bersama-sama dengan kita sampai detik ini. Sekali lagi saya berkata kepada saudara, bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Apapun keadaan kondisimu, dimanapun engkau ada, di dalam keluargamu kah, apapun itu, kondisimu, dalam perusahaan kah itu, dalam rumah tanggamu kah yang itu, apapun saat ini kau ditempatkan, secara mata kau melihat tidak ada sesuatu yang baik. Ingat hari ini firman Tuhan mengingatkan saya dan saudara bahwa tidak salah, tidak pernah salah. Sekali lagi, engkau ada di dalam keluargamu kah itu, dalam bisnismu kah, di dalam posisimu itu, keadaanmu kah itu semua tidak pernah salah. Kalaupun ada kesalahan, Tuhan sanggup mengubah itu menjadi kebaikan. Bagian saya dan saudara, tetap percaya, taat saja, nurut. Kalau orang Jawa bilang nurut saja. Yang ketiga, setiakan Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan. Pasti Tuhan bela, pasti Tuhan akan tolong, pasti ada jalan keluar, pasti engkau diberkati. Tidak pernah sia-sia karena mata Tuhan selalu melihat. Tidak dibiarkan engkau bergumul sendiri, tidak dibiarkan engkau menderita sendiri, karena Tuhan kita adalah penuh dengan kasih. Dia akan datang mengubah kehidupanmu, masa depanmu, dijamin dan akan menjadi baik. Amin. Puji Tuhan. Mari, ada lagu yang sangat-sangat mengingatkan bagi kita. Biarlah lagu ini menjadi berkat bagi setiap kita. Saudara boleh renungkan ayat ini, bahkan lagu ini dengan setiap kata demi kata. Renungkan ini. Sekali lagi saya berkata, Tuhan sanggup mengubahmu. Dan Tuhan tidak pernah salah atasmu. Tuhan akan mengubah yang baik. Semua akan menjadi baik. Tuhan akan lakukan itu. Mari siapkan hati dan pikiranmu di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Mari kita berdoa saat ini. Terima kasih bahwa rencanamu Tuhan itu indah bagi setiap kami. Masa depan kami sungguh indah di dalam Engkau dan bersama Engkau Tuhan. Engkau tidak akan biarkan setiap kami, umat-Mu, berjalan dan berkumpul sendiri. Tapi Engkau bersama dengan kami
dan Engkau akan menetapkan, dan Engkau akan melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk kami semuanya. Kami boleh ada di sana mencapai kebaikan yang Tuhan sudah tetapkan dan tentukan buat kami. Karena tidak ada satupun yang sanggup Tuhan untuk membatasi atau Tuhan menutup ketika Engkau yang berkarya. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk tetap percaya kepadamu bahwa kehidupan kami bahwa ada di dalam tangan-Mu dan Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Kami percaya Tuhan itu. Bahkan hari ini hamba berdoa buat umat-Mu seluruhnya. Kuatkan dan teguhkan hati mereka. Tetap percaya kepadamu apapun keadaan kondisinya. Engkau Tuhan Allah yang menyertai dan memberkati, menyediakan, melindungi dan membela. Ama melepaskan berkat itu yang sakit sembuh Tuhan. Bahkan Tuhan mereka mengalami keadaan yang sangat-sangat sulit. Tuhan Engkau pelihara, Engkau menyediakan. Bahkan Tuhan Engkau akan angkat dan Engkau akan bela umat-Mu. Engkau akan hibur umat-Mu Tuhan. Engkau akan datang Tuhan untuk berjalan di depan umat-Mu. Memberkati, bahkan memberikan jalan dan keajaiban akan turun bagi seluruh umat-Mu. Diberkati umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba melepaskan berkat itu dimanapun ia berada, kemanapun anak-anak-Mu, umat-Mu berada. Engkau bersama dengan umat-Mu. Mereka boleh diberkati di keadaan yang sangat sulit ini. Mereka akan terima semua mujizat dan keajaiban-Mu, karena Engkau sedang melakukannya bagi mereka semuanya. Berkati kota kami, negeri kami, pulihkan dan terus pulihkan Tuhan. Kami minta kepadamu, pulihkan dan berkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kami sudah terima berkat-Mu, pujian penyembahan. Mulai hari ini kami tahu sampai selamanya Tuhan memberkati kami. Mari angkat kedua tanganmu, terimalah berkat yang terbaik. Diberkatilah engkau, diberkati masa depanmu, hidupmu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, apa yang kau rindukan, Tuhan akan buat keberhasilan itu. Berkat Abraham, Ishak, Yakub tercurah atas mulai hari ini dan sampai Tuhan datang kedua kali menjemput saya dari saudara. Terima berkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.